Damai sejahtera, saudara yang dikasih Tuhan. Kembali kita bersama di dalam program pemahaman Alkitab setiap hari Selasa. Dan pada pekan ini kita akan menghayati salah satu bacaan leksionari ibadah minggu, yaitu dari surat Yakobus pasal yang kelima, ayat 12 sampai dengan 18. Dengan tema doa yang berkuasa. Kita akan bersama bergumul bagaimana pemahaman kita tentang doa. Dan bagaimana kita menghayati doa yang penuh kuasa itu dengan penuh keyakinan. Namun sebelumnya, marilah kita bersama memohon tuntunan kuasa Roh Kudus di dalam doa, supaya kita boleh menghayati kebenaran firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur hari ini kami beroleh kesempatan untuk bersama lagi menghayati firman Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan kami. Dan saat ini ya Bapa, kami mohon hikmat-Mu di dalam kami memahami kehendak-Mu melalui firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami baca dan kami renungkan. Pimpinlah kami ya Bapa, kami mohon Roh Kudus-Mu memperbaharui kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dosa kami, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari saudara kita membuka Alkitab kita. Kita membaca dari surat Yakobus pasal yang kelima ayat 12 sampai dengan 18. Yakobus pasal 5 ayat 12 sampai dengan 18. Saya akan membacakan bagi kita semua. Tetapi terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak di dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia kita semua yang mendengarkannya dan memeliharanya. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, surat Yakobus ini adalah surat yang termasuk golongan surat umum karena tidak ditujukan kepada jemaat tertentu secara khusus. Dan di dalamnya terdapat panduan menghayati iman Kristen secara praktis. Kitab Yakobus pada pasal yang kelima ini, pada ayat yang ke-13, di sana dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Jadi itulah dinamika kehidupan. Kadang-kadang sesuatu yang kita inginkan itu tercapai, maka baiklah ia tetap mengarahkan hati kepada Tuhan dengan menyanyi. Ketika kita sedang mengharapkan sesuatu dan itu belum tercapai, khususnya di sini dikatakan ketika kita sedang menderita, kita menyampaikan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan di dalam doa. Dan kita akan berfokus di dalam menghayati bagaimana umat percaya itu berdoa. Saudara yang kasih Tuhan, pada ayat yang ke-16 bagian B, di sana dituliskan bahwa
Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi doa adalah sebuah langkah yang sangat efektif untuk menghadapi permasalahan, untuk mengusahakan apa yang kita inginkan di dalam kondisi saat sedang dalam pergumulan. Nah, apakah setiap doa kita selalu mendapatkan jawaban apa yang kita harapkan itu tercapai? Yakobus memberikan tekanan khusus bahwa doa itu punya kuasa. Doa itu memiliki kuasa. Artinya doa tidak pernah sia-sia. Bahkan dikatakan sangat besar kuasanya. Mari kita menghayati pengalaman doa kita. Dan Yakobus memberikan setidaknya beberapa panduan di dalam kita menghayati doa yang penuh kuasa itu. Yang pertama, di sana dikatakan doa orang benar. Jadi Yakobus bukan mau mengajarkan sebuah prosedur atau tata cara orang berdoa, sekalipun memang nampaknya bahasa-bahasa Yakobus lebih praktis apa yang harus dilakukan. Tetapi doa orang benar itulah yang ditekankan oleh Yakobus. Doa orang benar adalah pribadi orang yang berdoa. Saudara, di dalam iman Kristen kita mengakui bahwa tidak ada satu orang pun yang layak menyebut dirinya benar, karena setiap orang berdosa. Oleh karena itu, pemahaman orang yang benar di sini adalah justru orang yang menyadari bahwa dirinya berdosa dan membutuhkan penebusan dosa dari Tuhan. Sebab tanpa menyadari dosa, maka kita tidak bisa menghayati dan menerima penebusan dosa dari Tuhan. Oleh karena itu, saudara, di dalam nasihat Yakobus tentang berdoa terkait dengan sikap hidup dalam pertobatan, itulah yang disebut dengan orang benar. Oleh karena itu, orang-orang yang benar adalah orang-orang yang dalam kesungguhan hati bertekun di dalam doa yang mengarahkan hidup kepada Tuhan, dalam sikap-sikap praktisnya, dalam tingkah lakunya. Nah, saudara, jadi dibutuhkan ketekunan. Ketekunan itu dicontohkan oleh Yakobus di dalam kisah Elia. Itu ada di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Di sana Nabi Elia sungguh-sungguh berdoa. Doa bukan cuma sekedar sebuah tata cara, tetapi di dalam tekad yang tekun. Sampai dengan 7 kali ia berdoa sebelum memunculkan awan yang besar dan menghasilkan hujan. Dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 17 dan 18, di sana ditekankan kembali bahwa berdoa dengan tekun sampai jawaban doa itu datang. Yakobus 5 ayat 17-18, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara, sikap yang tekun ini dilandasi dengan keyakinan, iman yang kuat. Itu sebabnya doa itu mempunyai kuasa yang besar, karena adanya keyakinan. Kalau tanpa keyakinan, maka sesungguhnya doa itu hanya merupakan sebuah tata cara atau ritual belaka. Namun, apakah dengan yakin, maka apa yang kita minta itu pasti akan terjadi? Apakah yakin itu sama dengan pasti apa yang kita minta itu terjadi? Saudara, kenyataannya bagaimana? Kenyataannya ketika umat percaya berdoa sungguh-sungguh, tidak selalu mendapatkan apa yang kita minta. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun di Taman Getsemani, ketika ia memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah Bapa supaya cawan itu lalu,
daripadanya, ternyata ia tetap harus meminum cawan itu. Ia harus menjalani peristiwa salib. Nah saudara, itulah kenyataannya. Maka kita perlu jujur melihat kenyataan yang ada. Bahwa kenyataan ini tidak selalu sama dengan apa yang kita kehendaki. Kenyataan itu perlu kita terima. Oleh sebab itu, sebelum Yakobus memberikan nasihat bagaimana kita berdoa, terlebih dahulu ia melandasi supaya orang itu menghidupi kenyataan sebagaimana yang dituliskan di dalam ayat yang ke-12. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Janganlah bersumpah. Saudara, orang yang bersumpah itu bersikap seyakin-yakinnya seolah-olah ia tahu persis apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Padahal kita juga perlu menyadari bahwa kenyataannya ada yang tidak kita tahu, apalagi masa depan. Demikian juga dengan saat kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan keyakinan, kita perlu menyadari bahwa penentunya bukanlah kita, tetapi penentunya adalah Tuhan. Katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Itu adalah sebuah kesiapan untuk menerima kenyataan yang ada. Saudara dikasih Tuhan, banyak orang berdoa dengan yakin, tetapi ia memfokuskan keyakinannya itu pada apa yang diminta, apa yang diinginkan. Padahal sesungguhnya keyakinan kita itu ketika berdoa berfokus kepada Tuhan. Memang sekilas nampaknya sama, tetapi berbeda sekali. Kita menaruh keyakinan kepada apa yang kita inginkan atau kita menaruh keyakinan kepada siapa kita meminta. Saudara, apabila keyakinan itu berfokus kepada Tuhan, bukan kepada keinginan-keinginan kita, ini membuat hidup kita ada tekad di dalam diri untuk berjuang, tetapi juga tekad di dalam diri untuk selalu siap berserah akan setiap keadaan yang terjadi. Nah, itulah yang memberikan kuasa yang sangat besar yang memperbaharui kehidupan kita, baik pribadi kita maupun keadaan yang kita alami. Jadi saudara, nasihat Yakobus ini intinya adalah tentang iman yang praktis. Iman yang terwujud di dalam perbuatan secara nyata. Nah saudara, menyadari kenyataan itu, marilah kita memeriksa diri untuk menyesuaikan dengan kehendak Tuhan. Inilah wujud iman yang harus nyata. Maka Yakobus 5 ayat yang ke-16a di sana mengajarkan untuk kita saling mengaku dosa kita dan saling mendoakan. Pengakuan dosa yang tulus itu akan membangun sebuah sikap yang damai. Pengakuan dosa yang tulus itu akan mendorong untuk membangun relasi yang baik dengan sesama. Bukankah kesulitan-kesulitan yang seringkali terjadi itu lebih bersifat subjektif, bukan di mana dia mengalami kesulitan, tetapi dengan siapa dia mengalami kesulitan. Oleh sebab itu saudara, mengaku dosa itu menjadi sangat terkait dengan menghayati doa. Jadi doa hendaknya mempersiapkan diri di dalam sebuah kesadaran selayak-layaknya harapan itu bisa terwujud. Memang kita tidak bisa menjamin sebaik apapun kita melakukan sesuatu, ada saja masalah, bisa saja orang benci dengan kita, tetapi paling tidak kalau kita tidak membiarkan perasaan-perasaan negatif atau dosa itu menguasai dan memperburuk keadaan, kita akan lebih ringan untuk menjalani perjuangan-perjuangan hidup kita, meraih harapan kita. Maka di dalam PA kita hari ini, kita akan menghayati doa sebagai sebuah sikap hidup. Doa bukan tentang apa yang kita katakan, tetapi tentang bagaimana kita menjalani kehidupan. Nah saudara,
nasihat Yakobus. Ketika ada orang yang sakit, hendaknya ia memanggil penatua, memintanya untuk mendoakan. Sebenarnya ini juga berkaitan di dalam memperbaiki relasi, membangun dukungan-dukungan sesama kita untuk mencapai harapan kita. Tentu kalau kita sakit, perawatan medis juga harus kita jalani. Tetapi doa-doa inilah yang menguatkan kita di dalam perjuangan kita, dan terutama untuk memeriksa diri kita. Apakah kehidupan kita layak untuk menerima kasih karunia Tuhan? Memang kita tidak pernah layak. Tetapi bagi kita yang percaya, kita perlu terus berjuang untuk menjadi layak menyambut kasih karunia Tuhan itu. Baik saudara, saya kira inilah pengantar PA yang bisa kita diskusikan. Kita akan semakin menghayati hidup beriman di dalam nasihat Yakobus tentang doa. Tuhan memberkati kita.